Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Desi Novita Buru Pranginangin. Saya mahasiswa dari STT Abdi Sabda Medan, jurusan Pendidikan Agama Kristen tingkat 2, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar dari bahan PA yang terkhusus untuk mahasiswa tingkat 3 Pendidikan Agama Kristen. Nah, seharusnya kita akan mengadakan PA secara tatap muka. Namun keadaan dan situasi tidak memungkinkan. Jadi kita mengadakan PA melalui daring ataupun melalui media online. Nah, sebelum memasuki dari pengantar PA kita pada hari ini, kita akan mengangkat sebuah lagu pujian. Baiklah, kita akan mengangkat sebuah lagu pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Kakak dan abang serta teman-teman sekalian juga dapat mengikutinya dari tempat kita masing-masing. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi sekali lagi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baiklah, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, di mana pada hari ini kami ingin memulai dari pengantar PA kami. Tuhan berkati setiap hati kami, Tuhan berkati jaringan kami, agar kami dapat mendengarkan pengantar dari PA ini dengan baik dan dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat memetik buah yang baik daripada PA kami hari ini. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, Tuhan fokuskan kami agar kami dapat memaknai pengantar dari PA ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Seperti Rusa yang Haus. Jadi, teman-teman serta kakak dan abang senior juga dapat mengikutinya dari tempat kakak dan abang untuk menyanyikan lagu tersebut.
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan mengulanginya sekali lagi. Mari sama-sama kita menyanyikan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik, selanjutnya kita akan membacakan dari Nats Alkitab kita pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Mari sama-sama kita membukanya. Di sini saya akan membacakan Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati.
Ya, di sini saya sapa dulu kita semua. Shalom. Di sini tema kita ialah harapan yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Nah, harapan itu merupakan sebuah dasar dari kepercayaan akan sesuatu hal dan kita meyakini bahwa kita menginginkannya dan akan mendapatkan hal tersebut. Itu merupakan hal yang wajar di dalam diri kita manusia. Sebagai contoh, untuk kita mahasiswa, di mana situasi dan kondisi pada saat ini, cara belajar kita membuat kita mahasiswa merasakan sebuah pergumulan ataupun masalah, di mana pandemi COVID-19 ini menegaskan kita ataupun menganjurkan kita untuk belajar dari rumah. Nah, tentu di dalam proses pembelajaran, di dalam penerimaan dan penyerapan dari materi sebuah pelajaran, kita tentunya mengalami kendala-kendala di mana jaringan di setiap daerah kita tidak sama bagusnya ataupun tidak sama kualitasnya. Jadi bukan hanya masalah dari pembelajaran tersebut yang harus kita diperhadapkan dengan kita, tapi kita juga diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dari luar di lain dari pembelajaran yang kita alami tersebut, di mana kita melakukan proses pembelajaran dari rumah. Belum lagi orang tua meminta kita untuk membantu dia di dalam bekerja ataupun membantu mempermudah pekerjaan mereka di dalam bertani ataupun pekerjaan hal-hal yang lainnya. Belum lagi kita dibebankan dengan tugas serta tekanan-tekanan ataupun keberadaan hidup yang kita jalani. Nah, terkadang kita merasa jenuh dan stres dengan hal tersebut, di mana kita sangat dituntut untuk menjadi pribadi yang dewasa. Namun sekeliling kita bisa melihat bagaimana cara mereka memperlakukan kita. Nah, tentu di dalam hal ini menjadi sebuah permasalahan yang besar bagi kita mahasiswa untuk menjadi seorang guru di masa depan. Jadi di dalam harapan kita sebagai mahasiswa, tentu kita menjadi pribadi yang egois terkadang, di mana permasalahan-permasalahan ini membuat kita semakin jauh akan Tuhan. Membuat permasalahan yang kita temui ini menjadikan kita menjadi pribadi yang egois, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, tantangan serta kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di saat ini, inilah merupakan sebuah bekal untuk kita di masa depan sebagai calon guru. Nah, sebelum mencapai dari cita-cita kita ataupun sebagai calon guru, kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa, terkhusus di masa perkuliahan yang kita hadapi saat ini. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk bagaimana memahami akan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Apakah kita di saat merasa masalah ataupun merasakan pergumulan yang besar, apakah kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita kehilangan jati diri kita sebagai mahasiswa? Nah, sekianlah pengantar PA kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi nanti pada pertemuan kita di Meet. Jadi saya tutup pengantar dari PA kita pada hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan di dalam hati, saya meminta maaf. Selanjutnya kita angkat lagi sebuah lagu pujian.
kita angkat sebuah lagu pujian kita untuk menutup pengantar dari PA kita pada hari ini yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Kakak dan abang serta teman-teman sekalian juga dapat menyanyikan lagu tersebut dari tempat kita masing-masing yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Baiklah, untuk menutup dari pengantar PA kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, di mana sebentar tadi kami sudah mendengarkan dari pengantar bahan PA kami pada hari ini mengenai harapan yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1-13. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, agar pergumulan-pergumulan yang kami temukan pada saat ini dapat kami menjadikan menjadi sebuah pendewasaan di dalam iman kami, di dalam pribadi kami lepas pribadi. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Tuhan berkati juga setiap studi kami mahasiswa Tuhan, agar kelak kami dapat menjadi seorang pengajar yang luar biasa, yang dapat menjadi penjala manusia, yang dapat mengubahkan dari kehidupan anak-anak dari yang gelap ke yang terang. Tuhan, sebentar tadi kami sudah mendengarkan dari tema kami ataupun pengantar PA kami yang berjudulkan mengenai harapan. Kiranya Tuhan, harapan-harapan kami dapat kami gantungkan kepadamu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekianlah pengantar PA kita pada hari ini. Saya meminta maaf atas kekurangan saya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi di dalam Meet nantinya. Shalom.